Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Ya, anak-anak, mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Elsa sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 8, lingkungan sahabat kita, masih tema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Bu Arum sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Itu ada 6. Yang pertama, menganalisis peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, Bu Arum ingin mengingatkan kepada kalian ya, tidak bosan-bosannya ini kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Kita harus tetap menjaga 3 protokol kesehatan ya. Nah, kalian juga harus tetap semangat ya dalam belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini. Masih semangat kan? Ya, semangat. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. 3, tepuk semangat. Ya, sudah lebih semangat ya. Ya, kita langsung pada pelajaran kita hari ini. Bu. Di layar itu sudah tampak ada gambar. Coba, gambar apa itu ya? Gambar orang tandur ojong Iya, yang sebelah kiri itu betul sedang tandur. Tandur itu menanam mundur, menanam padi mundur. Yang sebelah kanan? Itu iya, panen ya, itu sedang panen. Nah, coba Bu Arum tanya, ini jenis usahanya apa yang ada di gambar itu? Iya, pintar. Jenis usahanya di bidang pertanian. Coba Bu Arum tanya, di sini siapa yang orang tuanya memiliki jenis usaha di bidang pertanian? Iya. Ya, banyak ya, hampir semuanya ya. Nih, sebagian besar masyarakat Indonesia itu memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Tetapi apakah semua orang di Indonesia itu jenis usahanya di bidang pertanian? Tidak ya. Jadi kalau semua orang di Indonesia itu jenis usahanya di bidang pertanian, nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak terpenuhi. Ya, coba kalian tahu tidak jenis-jenis usaha selain di bidang pertanian? perdagangan. Pintar, perdagangan. Ya, ada yang di bidang perdagangan. Terus ada lagi? Iya, bidang jasa. Kok pintar sekali nih murid-muridnya Bu Arum ya. Ada di bidang perdagangan, di bidang jasa, satu lagi di bidang apa? Industri. Iya, di bidang industri. Itu di sini Bu Arum punya video. Coba disimak ini videonya isinya tentang apa? Usaha pengrajin. Udah kita di garasi. Jadi kering. Jadi kering. Oh, orang gede kuat.
Nah, sudah disimak ya barusan videonya? Ya, isinya tentang apa? Ya, usaha pengrajin kerupuk udang. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis usaha. Ya, coba Bu Arum tanya deh, di sini ada orang tuanya yang di rumahnya membuat itu kerupuk? Oh, tidak. Atau mungkin ada di rumahnya orang tuanya yang membuat tempe? Tetangga kalian ada yang membuat tempe? Ya, ada. Nah, itu termasuk jenis usaha industri rumahan. Ya, industri yang skalanya kecil. Membuat tempe, membuat tahu, atau membuat kerupuk di rumah. Kita lanjut. Nih, di sini ada gambar. Ya, yang atas itu ada pedagang sayur keliling. Yang bawah itu ada seorang penjahit. Ada orang tua kalian yang profesinya atau jenis usahanya berdagang sayuran? Nah, jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi ya 3, pintar. Yang pertama ada ya perindustrian, yang kedua perdagangan, yang ketiga jasa. Tuh, sambil itu ya disimak bahan ajarnya. Di sana ada bacaan judulnya jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada jenis usaha perindustrian. Sudah selesai bacanya? Ya, jadi industri itu kegiatan proses mengolah barang ya dengan menggunakan sarana atau peralatan misalnya mesin. Contoh industri yang besar itu antara lain industri mobil, ya, industri tekstil. Nah, industri mobil kira-kira modalnya banyak atau sedikit? Iya, modalnya banyak untuk membuat mobil, bahannya, ya. Nah, yang kedua ada jenis usaha perdagangan. Coba paragraf pertama Bu Arum minta Agil untuk membacakannya. Yang berhubungan kegiatan jual beli dalam ada Ya, terima kasih Agil sudah membacakan. Nah, jadi perdagangan itu adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ya, karena jadi tanpa adanya perdagangan, setiap orang itu harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Repot atau tidak kita harus membuat semuanya sendiri? Repot ya, harus bikin bata sendiri kalau membuat rumah, ya, harus membuat kursi sendiri kalau mau duduk. Repot tidak? Repot sekali. Iya, repot sekali. Makanya itu ada jenis usaha perdagangan ya. Ada yang menjual makanan, ada yang menjual sayuran, ada yang menjual pakaian. Dengan begitu kebutuhan hidup masyarakat itu akan terpenuhi. Contoh lain yang usaha di bidang jasa itu ada tukang cukur. Ya. Coba siapa di sini rambutnya gondrong? Ayo. Coba lihat. Coba Bu Arum lihat dari sini ya, kira-kira yang gondrong siapa ini? Tukang cukur itu termasuk jenis usaha di bidang jasa, memberikan pelayanan ya kepada konsumennya, yaitu yang mau dicukur. Nah, sekarang Bu Arum tanya, apa jenis usaha orang tua kalian? Pertanian, topan pertanian. Terus pertanian juga menghormati dan menghargai jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita itu
Sikap toleransi ya adalah sikap saling menghargai dan toleransi. Nih kan ada di LKPP itu tabel nama siswa, usaha keluarganya dan juga manfaatnya. Di sini contohnya ada namanya si Edo. Si Edo itu usaha keluarganya ya. Mungkin ayah atau ibunya ada yang usahanya itu jenis usahanya jasa ya, menjadi dokter. Nah, manfaatnya untuk apa? Pelayanan kesehatan. Kalian datang kelompok kalian siapa saja? Misalkan Elsa, terus nanti bawahnya Sultan, Agil, terus Topan. Nah, jenis usaha keluarganya apa? Ya, misalkan perdagangan, ya, dalam kurung berdagang apa? Ya, manfaatnya berarti untuk apa kalau berdagang? Memenuhi kebutuhan konsumen, misalkan. Zahra, coba dibacakan Zahra hasil diskusi kelompoknya. Dibacakan. Yang nama siswanya, Bu. Iya, iya. Ya. Siswa dagangan makanan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rafa pedagang sayur. Ya, kalau sudah kita masuk ke refleksi, sudah belajar apa saja kita hari ini? Tema manusia dan tambahan penggunanya jenis usaha Jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Terus apa lagi? Sikap apa ya? Sikap toleransi, pintar. Nah, sudah. Kalau sudah, semuanya boleh duduk tertib. Kita mau berdoa, ya. Coba hari dipimpin berdoa hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.